Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Siti Ainatul Mardia. Saya berasal dari SD Muslimin Panjawungan 1, yaitu tepatnya ada di Kecamatan Cilenyi. Pada tantangan literasi bulan Januari ini, saya mereview sebuah buku yang berjudul Abu Bakar Siddiq, karya dari Jayus Canda yang diterbitkan di CV Bina Pustaka. Dari hasil review tersebut, saya tuangkan menjadi sebuah karya berbentuk fishbone. Ini adalah hasil karyanya. Yang pertama adalah when, kapan, yaitu pada tahun 632 Hijriah. Where, di mana, di Madinah. Who, siapa saja tokoh yang terlibat? Di antaranya ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah yang sudah memasuki Islam, kemudian ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan menerima kedatangan dari kaum Muhajirin dan Rasulullah SAW. What? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tentang siapa yang akan menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah yang ketika itu telah wafat. Kemudian, why? Mengapa? Perselisihan itu terjadi karena kaum Muhajirin merasa berhak untuk memimpin karena mereka sudah lebih dulu berjuang bersama Rasulullah untuk menyebarkan Islam sejak dari Mekah hingga ke Madinah. Kemudian kaum Ansor juga merasa berhak karena sudah ikut membantu perjuangan kaum Muhajirin dan Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian, bagaimana perselisihan ini diselesaikan? Kemudian kaum Muhajirin dan kaum Ansor melakukan sebuah musyawarah. Pada saat musyawarah tersebut, kaum Ansor kemudian menerima dengan ikhlas bahwa memang kaum Muhajirin sudah lebih dulu berjuang dengan Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Pada akhirnya, khalifah yang akan menggantikan Rasulullah diambil dari kaum Muhajirin, hingga diputuskan bahwa pada akhirnya yang menjadi khalifah pertama untuk menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Alasan mengapa Abu Bakar Siddiq dipilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah adalah karena yang pertama sudah jelas bahwa Abu Bakar Siddiq merupakan kaum Muhajirin. Kemudian Abu Bakar Siddiq adalah salah satu sahabat yang setia menemani Rasulullah berjuang sejak di Mekah hingga ke Madinah. Kemudian pada saat Rasulullah sedang sakit, yaitu detik-detik sebelum beliau wafat, Rasulullah mengamanahkan atau menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat untuk menggantikan Rasulullah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mempercayai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar juga merupakan figur yang berwibawa, ramah, cerdas, dan memiliki wawasan yang luas. Hal-hal tersebut menjadi alasan yang kuat kenapa Abu Bakar bisa ditunjuk sebagai khalifah pertama yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini adalah bahwa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu perselisihan bisa dilakukan dengan cara musyawarah, supaya setiap keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menguntungkan atau merugikan satu pihak saja. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review buku Abu Bakar Siddiq ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yuk kita mulai membaca buku lagi. Kita budayakan membaca buku karena buku merupakan jendela dunia. Ya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.